Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat dengan gaya hidup baru, new normal dengan protokol kesehatan supaya kita menjadi sehat, bugar dan selamat. Oke. Bersua lagi di kurikulum penyesuaian darurat dengan kegiatan pembelajaran, kewajiban dan hak, serta mengenal satuan panjang, berat, dan waktu beserta hubungannya. Mari kita belajar. Setelah pembelajaran hari ini, kalian simak baik-baik. Ibu berharap kalian bisa untuk menuliskan atau mengetahui kewajiban dan hak kalian sebagai anggota keluarga berkaitan dengan kesehatan tubuh, makanan, kemudian lingkungan rumah yang bersih dan kasih sayang. Kalian pun berhak untuk didengar. Kemudian kalian juga akan mengetahui kewajiban dan hak dalam bertetangga, sebagai warga sekolah, dan sebagai warga negara Republik Indonesia. Setelah itu dilanjut dengan belajar mengenal satuan berat, panjang, dan waktu beserta hubungan di antaranya. Terima kasih, mari kita lanjutkan. Berbeda dari biasanya, kali ini kita akan belajar dengan mengamati gambar. Ya, Ibu tampilkan adalah gambar rumah. Maka hak dan kewajibanmu berkaitan dengan rumah adalah kau berhak untuk mendapatkan tempat berlindung, yaitu rumah. Rumah tempat berlindung semua anggota keluarga dari segala bentuk gangguan alam seperti hujan dan cuaca yang tidak menentu. Kemudian dari serangan hewan buas atau yang lainnya. Rumah yang sehat dan sederhana, bersih dan tidak perlu mewah. Maka setelah mendapatkan rumah yang layak, engkau berkewajiban untuk menjaga, merawat, dan membersihkannya. Berkaitan hak dan kewajibanmu terhadap makanan, maka kau berhak untuk mendapatkan makanan yang bergizi seimbang. Ya, lihatlah gambar berikut. Kau sudah mengenali makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan yang bergizi seimbang akan kau peroleh di gambar ini. Jadi, jangan terus-terusan makan nasi, kecap, telur, atau mie lagi ya, karena sudah bisa mengetahui tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Sebelum berdoa, kau mencuci tangan dahulu yang bersih ya. Setelah itu duduk berdoa, kemudian makan makanan yang secukupnya dan tidak berlebihan. Berusaha tidak mencela makanan dan tidak berebut makanan. Kemudian menghabiskan dan makanan serta minuman yang telah engkau ambil. Baik, kemudian di rumah kau juga berhak untuk mendapatkan kasih sayang. Orang tua menyayangimu, maka engkau wajib berterima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan oleh kedua orang tuamu. Maka ketika sudah mendapatkan hak atas kasih sayang, maka kau berkewajiban untuk mendoakan. Mendoakan orang tua merupakan kewajiban sikap anak yang beriman, telah dibesarkan oleh orang tua dengan penuh kasih sayang.
kasih sayang orang tua kita, maka kita balas dengan mematuhi perintahnya, dengan mengikuti segala nasihatnya. Berarti engkau telah menjalankan perintah agama karena sudah berbakti kepada orang tua. Selain kewajiban dan hak yang kau peroleh di rumah, di tataran kehidupan sosial kau juga mempunyai kewajiban dan hak dalam bertetangga. Baik, pernahkah kau melihat ibu-ibu, bapak-bapak sedang bercakap-cakap kala membeli sayuran? Nah, di situ terjadi interaksi antara kita bertetangga. Kita saling menyapa, kita saling bersenyum dan bersilaturahmi. Kemudian ketika ada gotong royong di lingkungan rumahmu, maka yang tua, yang muda, yang kecil, bapak, ibu, bahkan kakek-kakek juga turut serta bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Kemudian jika ada tetanggamu yang sakit, maka kau berusaha untuk menolongnya, misalnya mengantarkannya ke rumah sakit atau paling tidak mendoakannya. Semoga kita hidup rukun dengan tetangga kita. Kewajibanmu berkaitan dengan sebagai warga sekolah. Di sekolah kita mempunyai banyak teman yang berbeda latar belakang. Maka kita wajib untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Kemudian kita berhak untuk bermain dengan siapa saja. Kita juga berhak untuk mendapatkan pelajaran dari ibu guru, baik untuk keterampilan maupun pengetahuan. Kemudian kita juga berhak untuk mendapatkan bimbingan dan penilaian. Tentunya senang ya kalau mendapat nilai bagus atau tuntas. Nah, jangan lupa kamu juga mendapatkan hak lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Untuk itu, kau berkewajiban untuk membersihkan lingkungan kelasmu dan lingkungan halaman sekolahmu. Pungutlah sampah yang kau lihat tanpa harus disuruh lagi. Kemudian, engkau akan merasakan belajar dengan nyaman, aman, sehat, dan gembira bersama teman dan guru di sekolah. Namun hal itu terkendala karena COVID-19. Ibu harap belajar di rumah pun akan menyenangkan. Aku bangga menjadi anak Indonesia, maka kewajibanku belajar dengan baik, menuntut ilmu hingga aku bisa mengisi kemerdekaan menjadi sesuatu, mendapatkan cita-citaku. Oh iya, contoh, saya belajar karena saya ingin menjadi guru yang baik. Maka saya belajar dengan kesadaran sendiri tanpa harus disuruh-suruh lagi. Kemudian sebagai warga negara, saya juga berkewajiban untuk menjaga lingkunganku supaya tetap hijau. Maka aku berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Kemudian aku anak-anak yang merdeka. Aku bisa bermain. Tapi ingat, setelah tugas-tugas sekolah dan rumahmu sudah engkau selesaikan, engkau pun berhak untuk merayakan hari kemerdekaan sebagai rasa banggamu. Bisa kau lakukan di sekolah, bisa juga kau lakukan di rumah dengan mengibarkan bendera, membuat pernak-pernik hari kemerdekaan. Banggalah menjadi anak Indonesia, karena Indonesia akan berada di tanganmu. Engkau adalah masa depan Indonesia, maka belajarlah hingga Indonesia menjadi maju dan jaya ya nak. Itu kewajibanmu sebagai warga negara.
Kau juga mendapatkan hak sebagai warga negara, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan hak pendidikan, mendapatkan hak lingkungan yang aman dan nyaman untuk bermain. Baik, kalian sudah belajar tentang lingkungan yang bersih. Pernahkah kau menggambar lingkungan yang bersih? Pernahkah kau mengukur buku gambarmu? Berapa sentimeterkah buku gambarmu? Maka sekarang kita akan mengamati gambar alat ukur panjang berikut ini. Ada penggaris, ada meteran roll, ada meteran pita. Lihatlah di penggaris ini nak, ada angka dan ukuran sentimeter. Sekarang kalian amati dan praktekkan cara menggunakan penggaris. Silakan. Setelah bisa menggunakan penggaris, mari kita praktek mengukur benda melalui gambar berikut. Nomor 1. Ya, benar. 3 cm. Untuk gambar selanjutnya, silakan praktek di rumah. Anak-anakku, kalian sudah bisa menggunakan penggaris, kemudian berusahalah untuk belajar tentang alat ukur pita roll, kemudian belajar hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Perhatikanlah contoh berikut ini. Simak baik-baik ya nak. Jika kau belum paham, maka bertanyalah pada wali kelas dan ayah bundamu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kau gunakan hubungan antara satuan meter dan kilometer. Biasanya kita akan menghitung jarak suatu perjalanan, jarak tempuh. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Bagaimana aplikasinya? Lihatlah contoh berikut ini. Silakan simak baik-baik ya nak ya. Boleh dilihat berulang-ulang supaya pemahamannya menjadi matang. Baik, ini untuk menambah pengetahuanmu tentang alat ukur ketinggian. Pernah lihat pesawat kan nak? Nah, ternyata kita bisa mengukur ketinggian pesawat tersebut di atas udara. Alat itu namanya adalah altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Alhamdulillah, pasti bangga bangsa Indonesia mempunyai anak yang rajin belajar. Kali ini setelah belajar satuan panjang, kita akan belajar lagi satuan berat. Satuan berat dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat di matrik berikut ini. Apabila kita menghitungnya ke arah bawah, maka dikalikan ke 10, angka 10. Nah, apabila bergerak ke arah atas, maka dibagi 10 sesuai dengan satuannya ya nak. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk memanfaatkan pengetahuanmu tentang satuan berat, maka kau bisa aplikasikan ketika kau belanja sesuatu. Bisa gula, bisa ikan asin. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 on.
1 on sama dengan 10 gram. Wah, kalau sudah belajar ini pasti pintar kalau disuruh bundanya membantu dalam berbelanja. Perhatikan gambar berikut. Kau akan mengenali beberapa alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Nah, kalau kau menimbang berat badan, maka kau akan menemukan timbangan yang biasa untuk digunakan berat badan. Timbangan ini bisa engkau lihat di pasar tuh. Kalau neraca biasanya digunakan untuk membeli perhiasan emas. Kalau berat beras, maka ditimbang dengan ukuran timbangan berat beras. Nah, waktu adalah sangat berharga bagi kita. Mari kita belajar satuan waktu. Mengenal satuan waktu. Lihatlah daftar berikut ini. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 hari sama dengan 24 jam. Lanjutkan dan jangan lupa diingat. Kita akan belajar hubungan antara satuan waktu jam, menit, dan detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Amati, baca baik-baik contoh berikut ini. Maka engkau bisa aplikasikan dalam kehidupanmu sehari-hari. Contohnya, berapa jam ya sehari saya belajar? Berapa jam ya saya sehari ini untuk melakukan ibadah sholat, mengaji, hafalan? Berapa menit ya yang kubutuhkan waktu untuk mandi? Maka penting bagimu untuk belajar tentang satuan waktu dan hubungannya. Tuntaskan materi untuk contoh belajar menghitung satuan waktu tadi ya nak. Simak slide berikut ini. Selain waktu, kalian juga akan mengenal bulan, minggu, dan hari. Lihatlah, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dalam 1 bulan bervariasi. Ada 31 hari, ada 28 hari, ada 29 hari, dan ada yang 30 hari. Perhatikan baik-baik karena ini sangat penting dalam kehidupanmu. Betapa pentingnya waktu bagi kita. Maka gunakan waktu dengan baik sehingga tujuan hidupmu bisa tercapai dengan baik. Contoh, saya sekolah di SD. Sekarang saya kelas 3. 1 tahun kemudian saya akan naik ke kelas 4. Tapi ketika saya tidak belajar dengan baik di 1 tahun di kelas 3, maka saya akan rugi. Karena saya tidak bisa melanjutkan ke kelas berikutnya. Nah, ketika memilih makanan dan minuman, kau pun harus memperhatikan waktu kadaluarsa yang tertera di botol kemasan makanan atau kemasan minuman, sehingga tidak berbahaya untuk kesehatan tubuhmu. Gunakan pengetahuan waktumu dengan baik untuk kehidupanmu sehari-hari. Belajar adalah perubahan yang terjadi sehingga menjadi tahu dan lebih baik sebagai hasil sebuah pembelajaran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Tuhan yang Maha Esa, hari ini kita belajar banyak. Kita belajar tentang kewajiban, kita belajar tentang hak, dan kita belajar satuan waktu, panjang dan berat, beserta hubungannya dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dari hasil belajar ini engkau menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih. Salam BDR, sehat, gembira, dan penuh semangat walau belajar dari rumah dengan bimbingan guru BDR, ayah, bunda, dan keluarga lainnya. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.